Oke. Bentar, dan teman-teman bisa unmute video apa audionya. menjelaskan. Sementara setiap grup, mana grupnya WKRI, oh yeay. Sekarang grup 5, grup 7, mana grup 7? Iya, sebelahan. Ekoenzim adalah penemuan Dr. Rosukun dari Thailand. Ya. Kok kita begitu semangat? Ya. Apalagi logonya Ekoenzim, ada logo bumi. Semua memakai logo bumi. Karena kita cinta bumi kita. Kita ingin merubah bumi kita. Kita ingin merubah alam kita menjadi sehat kembali. Iya. Terima kasih untuk Dodi yang sudah menyediakan Ekoenzim dan dikasih segala-galanya serta Ekoenzim bisa pengobatan enggak. Karena setiap kita kondisinya berbeda-beda. Kulit kita juga berbeda-beda. Ekoenzim sudah manfaat. Lebaran asli. Mari melestarikan tutupnya juga itu si udaranya nggak mau masuk. Kenapa udara nggak boleh masuk? Nanti dia bawa teman. Partisipasi dan kehadirannya. Kami persilakan juga perwakilan dari teman-teman bisa memberikan sedikit kata pembuka untuk kita semua yang hadir. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Yang dapat sudah semua.
kuning. Pegang itunya, enzimnya. Oke, mantap. Sip. Dua, satu. Ya, itulah tadi video kegiatan dari Ekoenzim Nusantara. Ya, Bapak Ibu, kita akan segera mulai webinar kita. Mungkin Bapak Ibu yang ikut gabung gerakan ini karena saya undang dan kita masuk di WA Group dengan nama Ekoenzim Nasional. Tadinya saya mau pakai nama yang sama, Ekoenzim Nusantara. Tapi Pak, jangan Pak, nanti kalau bikin kegiatan orang bingung ini kegiatannya siapa. Ya sudah, saya pakai nama Ekoenzim Indonesia. Sudah ada juga. Udah, saya ganti lagi ekonomi Ekoenzim Nasional ya, karena kita lahir dari Ekoenzim Nusantara Bandung ya, Bandung dan Nusantara, Pak Dodi dan teman-teman. Dan memang kalau secara sejarah kan Nusantara lahir dulu, ada dulu baru ada Indonesia gitu ya. Karena Nusantara itu kan wilayah sebenarnya. Kalau Indonesia kan negara. Sebelum ada negara Indonesia, Nusantara ya sudah ada. Jadi itu sedikit cerita yang kayaknya kok dipikir-pikir nyambung juga gitu ya. Dan dulu begitu bikin WA Group langsung yakin dah pokoknya nasional. Kenapa? Karena temannya dari seluruh Indonesia. Ya, kita akan mulai webinar kita kali ini adalah apa, mengapa, bagaimana ekoenzim. Ya, istilahnya modul pemula. Dan kita akan lanjutkan. Kalau saya sih minta sama Pak Dodi dan teman-teman tiap minggu, Pak. Karena sebenarnya cakupannya luas sekali gitu ya. Aplikasinya dalam rumah tangga, kebersihan, kesehatan, pertanian, perkebunan. Jadi paling tidak ya kita akan ada lagi Senin besok tanggal 5 April ya. Ini Sabtu, Minggu, Senin kita udah ada lagi ya untuk aplikasi pertanian. Sabtu 17 April dengan Pak Dodi lagi, seingat saya kita akan ambil fermentasi. Setelah itu Mei, nah akan rutin setiap Sabtu atau setiap hari apa kita akan umumkan kemudian. Tapi saya pengennya rutin supaya menjadi acara komunitas secara online sebelum kita membuat acara-acara secara online sebelum kita membuat acara secara offline. Tadi sih kita baru saja selesai juga acara offline ya, tapi di satu klaster di mana saya tinggal yaitu Kasuari. Kita semprot seluruh komplek 6 RT 1 RW di Kasuari dengan cairan ekoenzim. Di sini ibu-ibu semangat sekali sampai beli mesin yang untuk nyuci motor itu ya, jadi bukan fogging ya, mesin cuci motor itu kan nyemprotnya kenceng, beli gitu. Jadi ya dahsyat. Oke, ya kita akan mulai dan narasumber kita kali ini adalah seorang tukang masak.
Seorang chef ya, kalau saya ini orangnya ngomongnya semangat gitu ya, namanya juga provokator gitu ya. Tapi ada suhunya provokator gitu ya. Lah saya ini diprovokasi sama Pak Dodi. Tenang, kalem, tapi diam-diam menggigit saudara ya. Sehingga saya mengambil keputusan, saya udah hidup 58 tahun di bumi ini, bernafas gratis, ambil air. Ya, sisa hidup saya biar saya memberikan kepada bumi juga dengan gerakan gratisnya Ekoenzim Nusantara ini. Ya, selamat sore Pak Dodi. Bisa di-unmute. Ya. Selamat sore Pak Jarot. Terima kasih. Timnya Bapak semangat sekali ini. Ya. Bukan hanya semangat Pak, sabar Pak. Aduh, itu mentor-mentor menjawab pertanyaan yang sama. Betul. Besok muncul lagi pertanyaan yang sama dari orang yang lain, nggak mau manjat ke atas di WA Group, dijawab juga. Maka saya nggak mau jawab, Pak. Yang jawab ya para mentor, Pak. Kalau saya yang jawab, takut pada left, Pak. Itulah tim relawan Ekoenzim siap melayani tanpa pamrih. Mantap itu, Pak. Kalau saya jawabnya pasti baca modul. Ya, udah ditanyain, manjat ke atas. Saya provokator nggak boleh jawab, saya ngajak-ngajak aja. Tapi terima kasih untuk tim relawan Nusantara yang betul-betul teliti, telaten, dan sabar. Pak Dodi, ya. Sebelum menyampaikan materinya, mungkin boleh cerita sedikit juga. Itu para relawan kenapa bisa pada baik-baik banget gitu sih? Bagiin gratis lagi sampelnya, ngajarin telaten gitu. Itu gimana tuh ceritanya? Saya juga kalau ditanya bingung, Pak. Mungkin sudah ditunjuk sama alam semesta mungkin ya. Akhirnya ketemu juga channel-channel begini. Dan saya juga pertama kali saya mengenal Ekoenzim juga pelan-pelan tidak kenal sama orang. Jadi hanya jalan aja, tapi pelan-pelan dipertemukan satu persatu. Seperti hari ini dipertemukan dengan Pak Jarot. Aduh, luar biasa, puji Tuhan, benar. Karena memang harus ditemukan Pak Jarot, harus bisa menyebar lagi ke yang lain, Pak. Okay. Itu proses alam, Pak. Yes, ya, proses alam, panggilan Tuhan, panggilan ilahi. Ya, ada orang-orang yang disadarkan untuk berbagi bagi sesama. Oke, kita akan mulai langsung untuk menjelaskan mengenai Ekoenzim ini ya. Silakan Pak Dodi, nanti kalau butuh bantuan untuk share materinya, saya akan bantu. Saya ini yang moderator juga, provokator juga, asisten juga, Pak. Multi ya, Pak ya, seperti sejuta manfaat Ekoenzim. Ya, terima kasih Pak Jarot. Selamat sore Pak Jarot, Bapak Ibu sekalian dari Sabang sampai Merauke. Salam sejahtera, salam sehat untuk semua. Terima kasih hari ini dipertemukan kita semua ya dalam satu sebab jodoh. Kita bisa belajar, berbagi bersama, sharing bersama pada sore hari ini. Jadi di mana kita lihat kita hari ini dipertemukan mengenal sebuah misteri sampah, limbah organik. Ya, ternyata limbah ini mengandung sejuta manfaat, berkah, ya kebaikan. Nah, jadi pada sore hari ini ya kami juga tim relawan juga selalu bersedia ya menuntun di WA Group. Ya, jangan khawatir. Di seluruh Nusantara juga kalau Bapak Ibu jangan khawatir karena ini proses memang pembuatan enzim ini menelan waktu 3 bulan. Jangan berkecil hati, selalu kita support untuk sampel-sampel ataupun disinfektan ya yang mau dipakai nanti leader-leader masing daerah bisa membantu. Nah, baik untuk sore hari ini kita mempersingkat waktu, kita akan melihat materinya. Maaf Pak Jarot bisa disiapkan. Nah, di sini kita bisa lihat satu judul yang sangat luar biasa. Ya, judulnya aja sudah membuat kita merinding. Karya besar sejuta manfaat Ekoenzim. Nah, kita lihat ada pohon, ada bumi. Apa fungsinya? Adalah enzim ini akan membuat ya bumi kita kembali sehat. Enzim akan menghijaukan bumi kita. Enzim akan membenahi bumi kita. Ya, menjadi sehat kembali. Nah, di sini kita lihat di bawahnya siapa penemu Ekoenzim. Nah, di sini siapa penemu Ekoenzim? Ekoenzim dikembangkan oleh Dr. Rosukon Pampompong
pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand yang melakukan penelitian sejak tahun 1980-an. Jadi Bapak Ibu, kita bisa mengenal beliau yang sangat sederhana sekali ya, kita lihat demikian. Begitulah beliau meneliti enzim, rumus ekoenzim ini. Selama 30 tahun ya, dengan sabar, dengan telaten, dengan teliti, akhirnya sempurnalah rumus ekoenzim ini ke semua 4 penjuru alam semesta. Baik itu untuk udara, baik itu untuk air, baik itu untuk tanah, untuk tumbuhan, bahkan semua makhluk hidup di dalamnya termasuk umat manusia. Jadi ini satu penemuan yang luar biasa. Dr. Rusukon kalau kita bisa bilang adalah utusan, mungkin satu kebaikan buat kita semua. Kenapa? Beliau menemukan rumus ini, telah meriset penemuan ini, beliau tidak untuk sendiri. Tetapi beliau membagikan kepada kita semua. Agar kita semua bisa berkontribusi menyelamatkan bumi kita. Kenapa? Karena bumi adalah satu-satunya rumah kita. Bumi adalah rumah kita bersama. Jadi inilah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Jadi inilah kita mengenal Dr. Rusukon, seorang wanita yang sangat sederhana, berhati mulia sekali. Nah, itulah kenapa ekoenzim tidak diperjualbelikan. Kami ya akan mengikuti jejak beliau. Ya, siapapun kita berbagi, saling berbagi ilmu dan manfaat. Nah, inilah penemu dari ekoenzim. Nah, setelah itu ada kita lihat di bawah. Ini ada ekoenzim diperkenalkan secara lebih luas oleh Dr. Juan On, seorang peneliti naturopati dari Penang, Malaysia. Jadi yang menyebarkan ilmu ekoenzim Dr. Rusukon, rumus ini, ya itu adalah Dr. Juan. Dr. Juan inilah yang mulai menyebarkan rumus ekoenzim ini. Nah, sampai akhirnya saya juga ketemu di 2020 Januari. Di 2020 Januari itu saya baru mulai tahu ekoenzim itu apa. Nah, saat itu saya mulai membuat, meskipun belum tahu secara sempurna, secara lengkap rumusnya, tapi saya sudah mulai buat 1, 3, 10 itu. Mungkin ada kelebihan atau kekurangan, saya juga nggak tahu. Tetapi hasilnya tetap baik, manfaat. Nah, inilah beliau, Dr. Juan inilah yang menyebarkan ekoenzim ke seluruh penjuru. Ya, salah satu ke Indonesia. Nah, baik, kita lihat lagi. Mengapa harus membuat ekoenzim? Mengapa kita harus membuat ekoenzim? Nah, jawabannya ada yang di bawah lagi. 3 pilar kebaikan ekoenzim. Nah, di sini ada oranye ya, kita bisa lihat. Menyelamatkan limbah organik yang merupakan penyumbang terbesar gas metana yang mana mengakibatkan pemanasan global sehingga bumi kita semakin rusak. Contoh di Lewi Gajah yang meledak tahun 2005 yang membawa banyak korban jiwa dan jiwa harta benda. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus membuat ekoenzim? Ekoenzim itu dari mana bahan organiknya? Nah, di sini kita bisa lihat tahun 2005 terjadi di TPA Lewi Gajah Bandung, terjadi ledakan itu karena penyebab dari mana? Itu semua penyebabnya adalah dari gas metana. Jadi limbah organik yang terbuang di TPA itu banyak sekali. Di bumi kita, di hasil survei ada 5-60%. 50-60% limbah organik terbuang sia-sia. Nah, limbah organik ini bahayanya adalah dia menghasilkan 21 kali lipat gas metana di bumi. Jadi dia menghasilkan gas metana itu besar sekali, 21 kali lipat. Nah, akhirnya kenapa di TPA itu bisa meledak? Karena tumpukan limbah organik sudah banyak di dalam TPA tersebut. Begitu gas metananya besar, terjadilah ledakan. Begitu meledak, akhirnya longsor. Nah, di situ bencana datang. Nah, ini contoh kepada kita, kenapa kita harus membuat ekoenzim. Kita menyelamatkan limbah organik. Ya. Limbah organik ini merusak bumi kita. Kenapa kita lihat sekarang terjadi pemanasan global terus-terusan? Kenapa kutub utara esnya semakin meleleh? Dari 5 tahun dan 10 tahun meleleh terus. Karena pemanasan global. Penyumbang gas metana terus bertambah terus. Nah, gas metana dari mana? Dari limbah organik. Penyumbang terbesar. Nah, itulah kenapa kita harus membuat ekoenzim.
Tapi kalau hari ini kita membuat ekoenzim, kita selamatkan limbah organik itu dengan yang sudah dirumuskan oleh Dr. Rusukon. Ya. Maaf, 3 pilar, Pak Jarod bisa. Yang kedua, dari 3 pilar kebaikan ini, ya, merubah sampah menjadi berkah melalui proses fermentasi 90 hari yang kita terima melalui ekoenzim bisa mendatangkan beribu manfaat untuk kehidupan kita. Nah, jadi hari ini kenapa saya harus membuat ekoenzim? Satu, langkah pertama adalah saya menyelamatkan limbah organik kita yang merusak bumi. Begitu kita menyelamatkan limbah organik ini, kita ambil merubah dengan satu rumus ekoenzim, kita fermentasikan limbah organik ini dengan rumus ekoenzim dengan proses fermentasi 90 hari. Nah, setelah kita membuat ekoenzim, kita mendapatkan sejuta manfaat cairannya. Ya. Cairan itu salah satu, dia bisa jadi disinfektan ramah lingkungan. Dia bisa penjernih udara. Dia bisa menjernihkan air yang kotor menjadi bersih. Ya. Yang banyak bakteri bisa berkurang bakterinya. Dia menyuburkan unsur hara tanah. Dia menyuburkan semua tanaman. Dia menyehatkan semua tanaman. Dan banyak lagi. Dia juga memberikan ketahanan keluarga buat kita sebagai pengobatan. Yang kita ada luka, ada sakit, ada sebagainya, ada iritasi, ada infeksi. Dengan ekoenzim semua bisa jadi baik. Untuk rumah tangga dia bisa membantu kita untuk ngepel lantai, cuci sayur, kita mandi pakai ekoenzim, semua menjadi sehat kembali. Nah, kita lihat hasil fermentasi yang kedua ini dengan rumus ekoenzim, kita mendapatkan manfaat berlimpah dari limbah organik ini yang tadi merusak, tetapi sekarang berbalik mendatangkan sejuta manfaat, sejuta berkah ya dengan proses fermentasi 90 hari ini. Di sini kita lihat kadang-kadang kalau kita mengajak masyarakat kita, kadang-kadang ayo kita buat ekoenzim dengan limbah organik. Prosesnya 90 hari. Itu membuat semua orang jadi takut. Kenapa takut? Takut karena dia melihat limbah dan proses yang lama. Tetapi ada satu hal kita belum tahu. Ada rahasia apa, ada misteri apa yang tersimpan dari limbah dan proses 90 hari itu. Nah, hari ini kita mengungkap di dalam proses limbah dan 90 hari itu, kita menghasilkan cairan yang disebut ekoenzim. Yaitu cairan sejuta manfaat yang menyehatkan alam semesta, yang menyehatkan semua kehidupan kita, menyehatkan semua makhluk hidup di dalamnya, bahkan melindungi kita di dalamnya. Ini cairan yang sangat luar biasa. Belum pernah jutaan tahun kita menemukan cairan ini. Nah, sekarang karena kebaikan Dr. Rusukon, kita dapat rumus ini. Nah, yang ketiga kita lihat di bawahnya, yang warna kuning belum. Yang ketiga, melalui penggunaan atau buangan ekoenzim yang ramah lingkungan, non kimia menyumbang kebaikan untuk kehidupan berikutnya yang lain. Nah, ini harus kita ketahui. Yang pertama, saya sudah menyelamatkan limbah. Kedua, saya membuat ekoenzim sejuta manfaat, ya, manfaat cairannya itu. Yang ketiga, begitu masyarakat kita sudah membuat ekoenzim, pasti menggunakan mau untuk ngepel lantai, mau untuk cuci sayur, semua zat kimia larut, kita mandi, kita campur menyehatkan kita, ya, kita bersih WC lebih higienis, kita bisa cuci baju mengurangi limbah kimia, cuci piring mengurangi limbah kimia. Nah, semua ini ada proses buangan, ya. Nah, di mana proses buangan dari rumah kita setelah ekoenzim ini menguntungkan kita, hasil buangan limbah ini kita menyumbang kebaikan untuk alam berikutnya. Dari rumah kita mengalir air itu kemana dia mengalir, ke air yang kotor. Air yang kotor itu terjadi proses perubahan menjadi sehat. Bayangkan kalau setiap rumah menyumbang kebaikan ini, berapa besar alam kita menjadi sehat. Karena selama ini sudah banyak kita menyumbang kimia. Baik dari sunlight, dari rinso, ya. Begitu buang dari rumah, itu bahkan 50-100 tahun baru terurai. Tetapi hari ini dengan satu kebaikan ekoenzim, 3 pilar kebaikan ekoenzim ini. Satu, saya menyelamatkan limbah, berkontribusi menyelamatkan bumi kita. Kedua, saya mendapatkan cairan sejuta manfaat. Ketiga, saya mendapatkan hasil manfaat buangannya menguntungkan kehidupan berikutnya. Nah, di sini kita lihat ini adalah salah satu terobosan, ya, yang benar-benar
inilah saatnya, inilah waktunya kita beralih, ya, mendaur ulang limbah itu menjadi sejuta manfaat. Nah, di bawah itu bisa kita lihat lagi ada perjalanan. Nah, di sini lebih jelas lagi kepada kita. Ternyata yang namanya sampah organik, ya, selama ini selalu kita abaikan sampah organik itu. Jarang yang ada mau menyentuh. Ada, tapi sedikit sekali yang menyentuh sampah organik. Sampah organik kebanyakan dibuang sia-sia. Dibuang seperti di TPA kita lihat terjadi ledakan. Dekomposisi di dalam pembusukan. Bahayanya sampah kita buang, sampah organik ini kita buang. Begitu dia terjadi dekomposisi dalam pembusukan, maka dia akan menghasilkan gas metan. Gas metan akan maju selangkah, dia akan merusak pemanasan global. Ini adalah rangkaian urutan. Jadi dari limbah itu begitu mengerikan kalau kita lihat. Dari pembusukan itu dia menghasilkan gas metan. Dari gas metan itu dia akan merusak bumi kita, iklim kita. Makanya sampai hari ini terjadi pemanasan global. Kutub utara semakin habis esnya. Ya, bumi adalah rumah kita bersama. Kalau bumi dulu masih indah, masih dingin, masih sejuk, ya, jauh dari polusi. Tapi sekarang polusi sudah di mana-mana. Wabah penyakit sudah di mana-mana. Itu karena apa? Bumi kita tidak sehat. Bumi seperti badan kita. Kalau badan kita sehat, penyakit tidak akan bisa masuk. Tapi kalau badan kita mulai sakit, semua penyakit akan masuk ke tubuh kita. Nah, itu sama juga dengan bumi. Mari kita hijaukan bumi, mari kita sehatkan bumi. Bagaimana caranya? Ada satu cara. Kita lihat sampah organik yang hijau adalah diproses daur ulang. Selama ini pemerintah kita, dunia juga ya, hanya sampai proses daur ulang pupuk kompos dan pupuk cair, ya kan? Sebagian pegiat lingkungan pasti mendaur ulang limbah organik ini. Yuk kita manfaatkan limbah ini jadi apa? Jadi pupuk kompos. Jadi pupuk POC, pupuk cair. Nah, tapi sekarang ada satu terobosan, yaitu kita satu terobosan yang tengah adalah ekoenzim. Begitu kita sampah organik ini kita masuk ke proses ekoenzim, maka kita menghasilkan cairan yang disebut cairan sejuta manfaat. Cairan yang multifungsi manfaatnya. Yaitu dia menghasilkan dari ekoenzim proses 90 hari ini dia menghasilkan disinfektan ramah lingkungan. Dialah filter udara. Ya, yang selama ini kita lihat disinfektan kimia rusaknya di mana? Kita tahu testimoninya. Kalau kena pagar, pasti pagar kita karat. Kalau kena kulit kita, pasti kulit kita iritasi. Ya. Itu dari disinfektan kimia. Tapi kalau disinfektan ekoenzim yang ramah lingkungan, yang organik, begitu kita sembur ke udara, itu adalah mikroba baik yang kita tebarkan ke udara. Menyehatkan udara, membuat udara semakin bersih, semakin sehat. Filter udara. Bahkan kalau kena makhluk hidup, kena pohon, pohon jadi subur. Kena penyerbukan bunga, bunga jadi buahnya jadi bagus. Kena pohon yang tadi udah mau mati, kena ekoenzim jadi sehat kembali. Kena tangan manusia, kena kulit kita semakin licin lagi. Kehirup kena hidung kita tuh paling kotor. Kalau kena semprot ekoenzim, hidung kita makin bersih. Kenapa? Karena ini cairan penuh dengan mikroba baik. Mikroba baik ini seperti Yakult kita lihat, fermentasi Yakult. Yakult itu kan fermentasi bakteri baik. Kalau kita banyak makan, maka di usus kita bakteri yang merugikan cepat berkurang. Nah, sama ekoenzim juga demikian. Banyak mikroba baik dan enzim yang bagus setelah proses 90 hari itu menghasilkan disinfektan ramah lingkungan. Nah, itu satu. Terus dia apa lagi? Dia ekoenzim menghasilkan penjernihan air. Jadi kalau sekarang permasalahan air kita ya sudah terkontaminasi, selain udara terkontaminasi, air kita juga sudah terkontaminasi. Ya. Kotor, banyak limbah, banyak bakteri merugikan ya yang jahat. Tapi begitu kita ada ekoenzim hari ini, semua permasalahan air akan teratasi. Kalau kita punya kolam yang hijau, pasti bisa jadi bening air kolam kita. Air kita yang banyak bakteri E. coli-nya kita kasih ekoenzim, banyak menekan pertumbuhan bakteri E. coli. Jadi dia menyehatkan. Bahkan makhluk hidup di air ikan-ikan kita yang tadi sudah mau udah teler-teler,
atau sakit, begitu kita kasih ekoenzim di air, ikan-ikan bertambah sehat. Penyakit berkurang. Banyak sekali ekoenzim itu menyehatkan sumber air. Karena air adalah sumber kehidupan. Nah, selain air apalagi? Ekoenzim juga menjadi booster tanaman. Jadi yang terkontaminasi bukan udara, air, tetapi tanah juga terkontaminasi dengan pupuk kimia, zat-zat kimia. Ya. Apalagi tanah-tanah yang gersang, bagaimana menyuburkan tanah itu kembali? Ekoenzim solusinya. Ekoenzim bisa menyuburkan semua tanah yang gersang sekaligus. Menjadi gembur kembali. Ekoenzim bisa menyehatkan unsur hara tanah, menyuburkan unsur hara tanah. Ekoenzim bisa menyehatkan semua tanaman, menyehatkan semua tumbuhan. Menjauhkan dari semua hama. Bayangkan kita lihat ekoenzim begitu dahsyat manfaatnya. Air, udara, dan tanah sekaligus dan tumbuhan. Ada lagi pembersih. Ekoenzim juga membantu pembersih. Ya, itu adalah ketahanan keluarga kita. Kita pasti ngepel setiap hari. 1 bulan kita lihat beli pel berapa. Tapi begitu ada ekoenzim, modal 10.000 hanya dapat air gratis 10 liter, bahan organik 3 kilo, kita dapat 10 liter ekoenzim. Atau 9 liter lah kita katakan menyusut di media, di bahan organiknya. 9 liter hanya modal 10.000. Tetapi manfaatnya luar biasa. Kita ngepel lantai jadi higienis, hama-hama menjauh dari rumah kita. Ya. Apalagi kita cuci sayur, sayur kita terbebas dari semua pestisida. Kita mandi, kita campur ekoenzim, kita jadi semakin lebih sehat dari bakteri. Yang ada gatal-gatal, kasih ekoenzim, hilang. Yang ada luka, kasih ekoenzim, hilang. Ya ada infeksi, dioles ekoenzim, hilang. Yang ada luka yang sampai yang membesar, kita kasih ekoenzim, lama-lama bisa bersih dan sehat. Banyak kita kumur-kumur sakit gigi, dikumur-kumur. Saya kemarin juga kadang-kadang kalau makan salad yang namanya ada makanan yang keras kena gusi, waduh, suka sakit, bengkak. Malam saya kumur-kumur pakai ekoenzim. Besoknya sudah hilang. Kalau ada lagi, saya kumur-kumur ekoenzim, besok hilang. Banyak manfaatnya. Banyak sekali. Kemarin waktu kita penyemprotan di markas Kodam Siliwangi, ya, 8 bulan yang lalu. Waktu penyemprotan di markas Kodam Siliwangi, prajurit menyemprot pakai gendongan. Di dalam ruangan begitu disemprot, 20 menit laporan. Pak Dodi, itu hawanya berbeda sekali ya. Ya itulah Pak kerjanya ekoenzim. Yang selama ini kantor tidak lepas dari asap rokok. Asap rokok itu bagian nempel ke mebel, nempel ke lemari, nempel ke sofa. Buka jendela, kalau masuk udara juga nama asap rokok juga ke bawah. Yang sudah biasa dengan asap rokok, hidung kita juga sudah terbiasa. Tapi begitu disemprot semua ruangan pakai ekoenzim, semua terjadi penjernihan. Udaranya berbeda. Begitu yang sudah kencang asap rokok di hidung, begitu hirup udara yang segar, terasa sekali. Nah itu dari testimoni di markas Kodam Siliwangi. Itu boleh Bapak Ibu testimoni ya. Misalnya kalau kita makan pete, makan jengkol ya. Pasti di tempat gudang kita, pasti polusinya tuh kencang. Coba di testimoni pakai ekoenzim. Dilarutkan 1:500. Oke. Disemprotkan. 10 menit, 15 menit langsung namanya polusi, bau udara itu hilang. Coba nanti tidak disemprot ekoenzim, dipakai waktu berapa lama dia hilang. Itu bisa kelihatan. Jadi ekoenzim itu banyak sekali manfaatnya untuk pembersih. Untuk bersihin lantai, bersihin kompor, untuk melancarkan wastafel yang mampet, melancarkan sepi tank, menyehatkan semua unsur-unsur yang namanya yang banyak bakterinya. Bisa kita kasih ke toren kita jauh lebih sehat. Banyak sekali manfaatnya belum terungkap. Nah, nanti pelan-pelan akan terungkap itu semua. Nah, yang ketiga adalah P3K. Ini yang mengeluarkan uang banyak. Kenapa? Kita tidak lepas yang namanya harus menggunakan P3K. Ya, karena badan kita ada luka, oles, banyak membantu sekali. Dia sebagai untuk melindungi kita. Jadi dari sini kita lihat dekomposisi ya untuk pembuatan daur ulang limbah organik dengan proses ekoenzim mendatangkan sejuta manfaat. Inilah dia enzim menyehatkan sumber alam kita. Dia menyehatkan kehidupan kita dan makhluk hidup di dalamnya. Dan yang terbesar adalah dia menyehatkan bumi kita yang sedang sakit. Nah inilah butuh kerja kita bersama. Inilah jodohnya hari ini kita dikumpulkan oleh Pak Jarod. Ya, benar-benar ini dipertemukan. Ya, satu pekerjaan proyek raksasa menyehatkan bumi kita.
Nah, mungkin di sini ya saya jelaskan sedikit. Nah, mungkin nanti ada Bu Evi, nanti ada ditayangkan video pembuatannya dan manfaatnya. Membuat EcoEngine itu gampang sekali, mudah sekali, murah sekali, sejuta manfaat karyanya, manfaatnya, kebaikannya. Baik, Bu Evi, silakan nanti. Terima kasih Pak Jarod. Ya, terima kasih Pak Dodi. Bapak Ibu, setelah kita tadi mendengarkan pemaparan Pak Dodi ya, begitu luar biasa. Kadang-kadang mungkin kita mikir, masa sih kok bisa sebegitu hebatnya? Dr. Rosikan itu meneliti tidak 1-2 tahun, tetapi 30 tahun. Dan kita tahu kalau penelitian sudah sekian lama, pasti yang dia bagikan kepada orang-orang pasti yang terbaik. Kita enak, tidak usah bayar, tidak usah meneliti sendiri, tetapi kita tinggal melakukannya. Kalau untuk sesuatu yang sulit aja kita berani mencoba, bahkan mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Sedangkan EcoEngine ini begitu mudahnya, masa kita nggak mau melakukan? Tidak pakai modal yang mahal, hanya butuh molase dan sampah kita yang ada di rumah. Mari kita saksikan video pembuatannya. Tolong di-share, Pak. Oke, siap. Sebentar, saya share video pembuatan. Oke, ini dia. Ya. Musiknya dikecilin aja, Pak. Pak Jarod, musiknya tolong dikecilin. Kita hanya membutuhkan wadah yang ada di rumah saja, tidak usah sengaja membeli. Boleh pakai bekas kerupuk, atau ember bekas, atau wadah-wadah yang sudah tidak terpakai. Kemudian bahan-bahan organik yang kita perlukan itu sampah-sampah kita. Bekas makan buah-buahan atau sisa sayur bekas masak. Kita bisa tuangkan air sesuai dengan rumus 1:3:10. 1 bagian molase atau gula merah dicampur 3 bagian BO atau bahan organik ditambah 10 bagian air. Airnya harus air bersih, tapi bukan berarti air yang matang. Boleh air dari tampungan AC, boleh air pam, boleh air dari air hujan, air tanah, tapi sebaiknya itu ditampung dulu 1 malam diendapkan untuk melarutkan misalnya kaporitnya atau ada kotoran. Molase kita pakai karena lebih murah. Tetapi kalau di tempat Bapak Ibu tidak ada molase atau limbah tetes tebu, itu tidak apa-apa pakai gula merah. Pemakaiannya ini ditimbang, karena molase itu lebih berat jenisnya beda dengan air, jadi kita selalu menimbang. Bila mau pakai gula merah, nggak apa-apa, usahakan cari gula merah yang asli. Gula merah yang asli itu ciri-cirinya lebih mudah larut, lebih lembek, tidak keras. Gula merahnya diiris-iris tipis dan dilarutkan dengan air. Jadi jangan direbus ya Bu ya. Nanti kalau direbus jadi kolak. Jumlahnya juga sama, ditimbang. Untuk pemakaian buah-buahan atau sayur-sayuran bekas kita masak atau bekas kita makan, usahakan selalu dalam kondisi bersih. Sejak membuat EcoEngine, saya selalu kalau makan pisang juga dicuci dulu, dibilas, baru kita makan. Jadi kulitnya langsung simpen, nggak usah dicuci lagi. Mau makan jeruk, jeruknya dicuci dulu, baru kulitnya kita nanti potong-potong atau gunting-gunting. Kalau lebih kecil gitu, jadi lebih mudah tenggelam dan juga enzimnya nanti akan mendapatkan lebih banyak. Semua bahan-bahan organik kita timbang supaya tidak over. Karena kita tetap harus mengikuti rumus 1:3:10. 1 bagian molase atau gula, 3 bagian BO atau bahan organik, dan 10 bagian air. Semua sampah kita sampah yang bersih dan tidak busuk. Kalau yang busuk berulat itu tidak bisa dipergunakan, itu sebaiknya dipakai sebagai pupuk kompos saja, masuk komposter. Nah, molase atau air ini
kita campurkan bersama-sama, biasanya saya sebutnya sebagai kuah. Karena kalau jumlah BO kita belum mencukupi, kita bisa nyicil. Molase dengan air dilarutkan dan kita masukkan BO yang sudah ditimbang. Selalu catat setiap kita membuat ekoenzim. Kandungannya apa, airnya berapa banyak, kapan pembuatannya, dan kapan panennya. Itu tulis di kertas dan tempel di wadah kita, supaya kita selalu ingat. Nah, setelah semuanya masuk, ingat selalu tutup yang rapat. Karena kita akan melakukan fermentasi 3 bulan, fermentasi tanpa udara, anaerob. Kalau ada udara masuk, itu nanti biasanya suka bau atau bahkan ada belatung. Tetapi kalau misalnya kecelakaan, ada terjadi seperti begitu, jangan takut, jangan khawatir, karena bisa direvisi, bisa diperbaiki. Bapak Ibu yang masih pemula nanti bisa bergabung dalam WA Group. Nanti di sana kita akan sharekan modulnya dan video-video pembuatan, serta ada mentor yang akan membimbing Bapak dan Ibu sampai bisa. Nah, kita tinggal tunggu kalau kita sudah buat, nanti sampai kita panen. Mudah sekali kan membuatnya? Tidak perlu modal besar, tetapi kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Boleh video manfaatnya Pak Jarod ditayangkan juga, nanti Pak Dodi akan menjelaskan banyak sekali manfaat yang kita bisa pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, di keluarga maupun lingkungan kita. Nah, di sini ya kita lihat manfaat ekoenzim itu sebagai disinfektan, ramah lingkungan, menjernihkan udara kita. Nah, di sini seperti di Kasuari melakukan penyemprotan, ini hanya menggunakan 1:1000 loh Bapak Ibu. Jadi kalau untuk 1000 liter air hanya membutuhkan 1 liter ekoenzim. Dicampurkan malamnya, besok penyemprotan. Nah, itu sangat bagus sekali untuk menjernihkan semua permasalahan udara. Baik udara yang kotor, yang banyak polusi udara, polusi kendaraan, atau ada kuman dan virus, itu sangat efisien sekali ekoenzim ini menjernihkan semua. Bahkan kalau kena kita, kehirup kita, sangat aman sekali. Karena dia ramah lingkungan. Proses fermentasi organik dari semua limbah, ya, molase dan air. Jadi di sini kita lihat fungsinya luar biasa ekoenzim itu untuk udara. Ya. Terutama Jakarta, rumah-rumah yang daerah-daerah yang banyak polusi, ya, itu sangat bagus. Apalagi di saat pandemi, ya, enzim sangat menyehatkan kita. Bahkan di dalam rumah harus sering kita semprotkan, karena satu hari tidak mungkin kita tidak keluar rumah. Keluar masuk rumah kita tidak tahu bersih apa tidak. Tapi kalau kita semprot ke semua ruangan, ya, jauh lebih sehat. Ya. Nah, di sini kita lihat banyak masyarakat kita yang sudah mengenal ekoenzim melakukan penyemprotan disinfektan ramah lingkungan ekoenzim yang sangat aman sekali. Kenapa? Agar aman, tidak akan berkarat, dijamin. Ya. Kena kulit kita juga tidak akan iritasi, dijamin. Semua menjadi bagus, ya, menjadi sehat. Apalagi kalau kena pohon, ya, tanaman, semakin subur semakin sehat. Nah, di rumah-rumah kita semprotkanlah ekoenzim itu. 1 liter hanya membutuhkan 1 mili loh campurannya. Nah, itu untuk udara. Nah, ini untuk air. Kita lihat. Enzim itu sangat besar sekali dia menjernihkan air. Ini adalah simbol kita menuangkan ke Sungai Citarum. Nah, enzim itu sangat membantu menetralkan semua permasalahan limbah kimia. Dia bisa mengurai semua zat-zat kimia. Karena sifat enzim adalah katalisator. Dia katalis. Dia memecahkan. Bahkan ya, kuman bisa dipecahkan oleh ekoenzim. Ekoenzim itu sudah ada penelitian di Malaysia bisa membunuh 6 jenis kuman lebih cepat daripada alkohol. Nah, kita lihat kekuatannya luar biasa sekali. Karena ini adalah proses fermentasi anaerob. Ya. Ya, air yang hijau kita punya
kolam ya, atau balong, kalau kita tuang enzim ini sangat berperan sekali. Ya, apalagi ini di Jakarta ya, air-airnya yang hitam, yang bau. Inilah solusinya. Enzim ini memecahkan semua permasalahan air. Air tidak berbau, air semakin sehat, semua limbah kimia terpecahkan oleh ekoenzim ini. Nah, kita lihat ini manfaatnya luar biasa. Dari limbah ya, dari limbah yang selama ini tidak kita hiraukan, ternyata limbah itu merusak bumi kita, alam kita, tapi sekarang berbalik. Limbah itu menguntungkan kita. Ya, menyehatkan kita dengan proses fermentasi ekoenzim. Nah, inilah manfaat-manfaatnya sangat banyak sekali ya, bisa kita dapatkan, bisa kita rasakan. Bahkan ada ampas dedek lumpurnya pun sangat berperan sekali ya untuk air itu. Kalau kita sudah melihat ini, pastilah hati kita tergerak. Nah, ini ekoenzim untuk kesehatan. Banyak manfaatnya untuk kesehatan kita. Ya, dengan eksim ya, dengan detok bisa kita lihat bisa sembuh. Nah, ini kita lihat ada luka ya, kena penyakit kulit bisa hilang. Dia anti radiasi lagi. Ya, kalau kita handphone pakai enzim, radiasinya menurun. Ini detox. Detox rendam kaki. Nah, ini mencampurkan ekoenzim, melarutkan zat-zat pestisida ya, kimia yang ada di buah dan sayur. Jadi bisa sabun ekoenzim. Nah, sabun ekoenzim, sampo juga menyehatkan hewan-hewan kita. Perannya banyak sekali ekoenzim ini. Hewan-hewan kita pun tidak berbau ya. Yang banyak kutu, banyak apa bisa berkurang. Yang ada sakit bisa membantu penyembuhan. Untuk rumah tangga kita lihat banyak sekali manfaatnya. Nah, untuk kloset ya, toilet kita, kitchen set kita, semua bersih dengan ekoenzim. Minyak-minyak semua terangkat. Untuk ngepel lantai kita lihat jauh lebih higienis dengan ekoenzim. Meja-meja yang berminyak kita semprot dengan ekoenzim. Semua minyak terangkat, semua kotoran terangkat. Meja-meja kita jadi mengkilat. Ya. Jadi nginclong. Ya. Nah, itu kita lihat begitu perannya begitu besar enzim ini. Campurannya sedikit sekali. Campurannya sedikit sekali. Nah, kompor kita tidak lepas dari minyak. Begitu ada ekoenzim, kita semprot minyak terangkat sekali di lap. Dia mengangkat lemak. Ya. Banyak peran dari ekoenzim. Nah, untuk pertanian kita lihat. Dia menyuburkan unsur hara tanah, menyehatkan semua tanaman, menyuburkan semua tanaman. Tanaman kita menjadi sehat. Kita lihat yang hidroponik sampai besar-besar begitu. Ya, disemprot dengan ekoenzim. Nah, inilah ekoenzim itu sejuta manfaat. Ekoenzim hadir untuk kita, ekoenzim juga hadir untuk dunia. Nah, terima kasih. Semoga kita tergerak. Ya, mari bersama kita ada perubahan. Ya, dengan hadirnya ekoenzim, kita mendaur limbah-limbah yang merusak bumi kita. Kita mendatangkan sejuta berkah, sejuta manfaat. Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak Dodi. Limbah organik ini adalah sungguh-sungguh berkah buat kita semua ya, buat bumi kita yang menjadi rumah kita bersama. Mari kita sama-sama merubah sampah menjadi berkah. Yang biasanya kita buang ke tempat sampah, kemudian dibawa ke TPS yang mengakibatkan pencemaran udara, tanah, air di sana. Tetapi sejak saat ini, mari kita sama-sama merubah sampah kita menjadi sesuatu yang bermanfaat. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dodi bisa dimengerti dan dipahami, sehingga kita mempunyai hati yang sama untuk menularkan kebaikan dan menjadi pejuang-pejuang bumi, mulai dari dapur rumah kita sendiri. Dan kita juga bisa menularkannya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, baik di kantor maupun tetangga-tetangga kita. Bila Bapak Ibu ada yang tergerak, mau mencoba untuk memulai membuat ekoenzim, silakan untuk bergabung dalam grup WA. Kenapa harus bergabung? Karena melalui grup WA itu nanti kami akan sharing
modulnya, video-videonya, kemudian sebagai wadah saling berkomunikasi. Misalnya ada masalah apa atau ada info apa, semuanya kita akan melalui WA group tersebut. Kami juga nanti akan menyiapkan contoh atau sampel ekoenzim yang sudah jadi untuk dipergunakan manfaatnya oleh Bapak Ibu yang baru memulai membuat. Tapi kirimkan dulu fotonya sebagai bukti bahwa memang Bapak Ibu mau terlibat menjadi pejuang bumi. Ya, sampel ini nanti tinggal pakai, nanti kita akan kirimkan juga di dalam WA group dosisnya untuk apa saja. Ini banyak sekali kegunaannya. Ya, relawan ekoenzim tersebar dari Sabang sampai Merauke. Untuk Bapak Ibu yang tidak ada misalnya di Jakarta atau di Bandung, misalnya ada di luar pulau atau dimanapun, nanti kami akan menghubungi relawan-relawan ekoenzim yang tersebar di seluruh Indonesia untuk meminta sampel ekoenzim yang terdekat dari tempat Bapak dan Ibu supaya tidak mahal di ongkos kirimnya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mencobanya sendiri. Semua relawan ekoenzim mempunyai satu hati yang mau berbagi kebaikan. Jadi biasanya kita kalau memang sudah membuat ekoenzim, kemudian kita panen, sepertiganya kita simpan buat tabungan kita sendiri, karena semakin lama ekoenzim itu semakin bagus. Tidak ada masa expired-nya. Asal penyimpanannya benar, tutup yang rapat, jangan sampai bocor. Kita simpan semakin lama itu semakin bagus, bahkan kalau umurnya sudah di atas 6 bulan, setahun itu bagus untuk pengobatan luar ya. Nah, kemudian sepertiganya kita simpan, sepertiganya kita pakai, dan sepertiganya lagi kita boleh bagikan kepada orang-orang yang lain, yang mana mereka mau ikut mencoba membuat. Jadi, bumi kita akan semakin sehat, semakin hijau, dan kita sama-sama mempunyai visi misi yang sama untuk menghijaukan bumi. Begitu? Cukup jelas? Terima kasih banyak, Pak Jarod. Mari pelihara alam untuk masa depan kita yang lebih baik. Ya, terima kasih Ibu Evi, terima kasih Pak Dodi. Nanti kita akan kembali ke Pak Dodi dan Bu Evi dalam sesi tanya jawab. Jadi sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Bapak Ibu yang mau bertanya boleh ditulis atau raise hand, angkat tangan, nanti langsung aja bertanya ya. Sebelum saya buka tanya jawab sambil mikir mau nanya apa ya, karena beberapa pertanyaan yang sederhana yang butuh jawaban pendek cuma iya apa tidak, boleh apa tidak, saya lihat di chat sudah mulai aktif ya. Apakah harus dibuka, bisa nyicil apa enggak, kenapa harus diaduk, kalian juga langsung dijawab lagi. Jadi relawannya sudah bekerja selama seminar berlangsung, nulis di chat langsung dijawab. Tapi kalau ada yang belum terjawab, nah kita bisa bertanya di sini. Dan juga untuk tim relawan yang bergabung, misalnya ada yang mau menambahkan sebuah testimoni, boleh juga ya. Mungkin saya awali dengan diri saya. Saya mengenal ekoenzim ini sebenarnya sudah cukup lama, tapi bukan dari gerakan di Thailand ini. Ya, sudah beberapa tahun yang lalu. Tapi saya tidak tergerak untuk menggerakkan yang lain. Saya pernah coba beberapa kali untuk diri saya sendiri, lalu lupa, hilang, ya gitu aja. Karena waktu itu memang misinya bisnis. Jadi yang memiliki produk itu mengajak saya untuk memasukkan produknya di MLM yang saya miliki. Jadi saya ini pemilik dari MLM IFA Dasyat, yang member kami ada di semua provinsi, di 200-an kabupaten. Dan MLM IFA Dasyat ini waktu dulu dideketi sama seorang yang membuat ekoenzim versi lain, ya komersil. Waktu itu kongsi saya tidak mau karena tidak bisa diklaim sebagai obat waktu ngurus izin. Jadi bisanya adalah sebagai ya suplemen atau jamu. Akhirnya kongsi saya menolak, nggak jadi dijadikan produk bisnis. Nah setelah itu saya lupakan. Ya, singkat cerita, MLM IFA saya ini IFA Dasyat kami bangkrut. Kami baru saja tutup. Ya. Dan kok ya saya yakin Tuhan yang atur ya. Begitu bangkrut saya bingung mau ngapain gitu ya. Jadi host webinar. Jadi belum lama saya ini baru jadi bulan Maret jadi host webinarnya Pak Dodi dan Ibu Evi di klaster kami di Kasuari di mana saya tinggal. Rupanya hadiah sebagai host saya dikasih 1 liter. Langsung saya coba. Ini gigi saya sebelah sini itu gigi saya itu akarnya pecah.
Jadi ke dokter suruh cabut 1,5 juta nyabutnya. Saya ini, aduh, saya pikir dulu dokter gitu ya. Itu sebelum webinar. Begitu dapat sampel kok ya iseng-iseng tak pakai buat kumur-kumur. Bener loh, hilang. Jadi tadinya minum dingin sakit, minum panas sakit, kumur-kumur pakai listerin, wah apalagi dulu sakitnya minta ampun dah. Tapi ya mau nggak mau supaya malamnya nggak cekot-cekot kan harus bersih sehat ya. Saya kumur-kumurin, kuat-kuatin supaya malamnya nggak banget cekot-cekotnya. Sampai akhirnya saya nggak tahan minum Sistenol untuk mengurangi rasa sakit. Jadi begitu saya coba kumur-kumur ekoenzim, ya paling nggak hemat lah, nggak jadi dicabut. Saya coba buat kolam ikan koi tambah jernih. Lalu yang dahsyat itu, ya saya ingat dulu kalau masih ingat jamu tetes ya merek tertentu, saya nggak sebut merek aja, ya boomingnya berawal dari Gorontalo. Itu udah lama, ya udah bertahun-tahun yang lalu gitu. Saya ikuti itu ternak sapi segala macam itu kotorannya jadi nggak bau. Saya ingat itu, walaupun itu bukan ekoenzim gerakan ini ya, itu komersil. Nah, dijual di pasaran. Lalu begitu saya dapat ini sama nih, mirip lah paling enggak, walaupun saya belum baca detail modulnya. Di rumah kan saya punya bebek, angsa, soang, kalkun, entrok, nah lengkap deh. Rumah saya burung dara ada 20 kali. Waktu ngasih makanan, saya aduk dengan cairan ekoenzim ya 1.000, 1.500, saya nggak nimbang-nimbang banget, pokoknya ya kira-kira gitu ya. Itu berjalan 1 minggu setelah ini udah 3, kalau sekarang udah hampir sebulan kan dari akhir Maret ya. Itu kotorannya ya nggak jadi wangi sih, tapi nggak bau gitu. Kan itu banyak banget piaraan saya, itu dekat teras lagi. Tadinya kalau saya ngelukis di teras gitu ya orang Jawa bilang baunya selendang-selendang gitu. Ya sekarang nggak bau gitu. Itu saya tuh kayak istilahnya tuh kayak makin semangat gitu ya. Ini bener nih, nggak tipu-menipu. Apalagi kan nggak dijual. Jadi buat apa nipu gitu ya? Kalau orang jualan kan saya pikir tunggu dulu gitu ya. Jadi saya yakin banget ya. Oke, jadi Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Saya akan mencoba membaca, kalau yang di chat belum dijawab, saya akan bacakan pertanyaannya. Tapi kalau misalnya ada yang mau angkat tangan, silakan. Pak Jarot. Ya. Memang kemarin saya kan ke rumahnya Pak Jarot tuh. Sama sekali nggak ada bau kotoran, selentang-selenting. Kita kan ngobrol di teras belakang ya. Itu kan banyak pupnya ya, banyak pupnya bebek lah, ayam lah, kalkun lah. Itu kan hewan-hewannya banyak tuh unggasnya. Memang nggak bau sama sekali. Jadi nggak ada selentingan-selentingan ser-ser gitu yang bau-bau. Memang luar biasa ya. Ekoenzim memang tidak diperjualbelikan. Kenapa tidak diperjualbelikan? Sebagai penghargaan kita kepada Dr. Rosukon yang sudah meneliti, dan dia juga Dr. Rosukon juga beliau tidak meminta royalti kepada kita yang membuatnya. Jadi sebagai bentuk penghargaan kita juga sama-sama mempunyai visi seperti beliau untuk menghijaukan bumi dengan mengajak setiap orang terlibat membuat ekoenzim yang manfaatnya banyak sekali ini. Ya, gitu. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang tertulis. Bagaimana di ikan koi? Tadi saya udah malah sampaikan ya, saya punya kolam ikan koi 2 gitu ya. Ya airnya tambah jernih ya. Kalau soal sehat, memang selama ini ikan saya sehat. Saya pelihara ikan koi dari tahun 2009. Tapi paling enggak ya tambah jernih. Memang biasanya orang punya ikan koi itu kan saringannya sampai filternya ada 4 ya, berlapis-lapis ya, emang kebanyakan pada jernih semuanya. Tapi saya ini ikan koi saya itu sebenarnya ikan koi lokal. Jadi saya nggak pakai filter yang 4 macam itu, seperti ikan koi yang harganya 100 juta gitu ya, yaitu pasang filter 4 lah, kalau mati kan bisa serangan jantung ya kan, satunya 100 juta mati 5, satu Fortuner hilang ya kan. Punya saya itu ikan koi lokal, jadi nggak pakai filter yang 4 macam, cuma filter sederhana dimasukkan ke itu gitu ya, ke kayak wadah. Udah, itu pun pompa sehari hanya saya nyalakan 4 jam supaya hemat. Jadi memang tidak bening banget karena memang tidak pakai 4 filter. Jadi begitu dikasih ekoenzim, tambah beningnya terasa. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya minta Bu Evi dan Pak Dodi yang menjawab, tapi ini saya akan bacakan ya. Beberapa sudah dijawab ya. Langsung dijawab di chat oleh PIC. Jadi silakan mungkin yang mau bertanya bisa
angkat tangan aja ya. Yang pertanyaannya kayaknya chatnya langsung rame, jadi bacanya agak mana gimana nih. Silakan yang mau bertanya angkat tangan. Pak Nenggolan. Oke, silakan Pak Zulfikar. Ini salah satu leader juga. Ya, silakan. Makasih Pak Jarod. Ya. Saya mau tanya Pak Dodi Bandung atau Ibu Evi ya. Ekoenzim itu yang untuk manusia ya seperti tadi yang Pak Jarod sudah praktekkan, atau yang untuk tanaman, apakah itu semua sama atau ada beda-beda? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Jadi ekoenzim ini maka dibilang ekoenzim ini adalah cairan multi manfaat. Dia menyehatkan alam, menyehatkan tanaman, menyuburkan unsur hara tanah, semuanya sampai makhluk hidup di dalamnya dan kita. Nah, inilah satu ekoenzim itu, tidak ada dua. Dia menyehatkan kita semua. Ya. Jadi semua yang kita pakai, bau udara, bau untuk tanah, untuk air, kita pakai untuk ngepel rumah tangga, kita pakai untuk pengobatan luka-luka kulit kita, ya. Semuanya serba manfaat, multi manfaat. Nah, inilah dibilang hari ini kita harus mulai tergerak membuat ekoenzim karena manfaatnya yang luar biasa, sangat luar biasa. Dari limbah yang ada dari dapur kita. Dari dapur kita menyelamatkan bumi kita. Kita berkontribusi untuk bumi kita. Bahkan dia mendatangkan sejuta manfaat bonusnya untuk kita menyehatkan alam, menyehatkan kita semua. Nah, inilah solusi ekoenzim. Ya. Magic, mantap Pak. Thank you Pak. Sama-sama Pak. Ayo kita silakan. Ini ada yang reset. Silakan Ibu Feli. Ibu Feli boleh bertanya? Ya. Sore. Kalau proses mungkin saya akan belajar ya dari bahan-bahan yang ibu-ibu nanti kasih ya dari itu ekoenzim, mungkin bisa gabung juga dengan ekoenzim nasional atau Nusantara whatever lah. Tapi yang saya mau ya, karena saya tergerak untuk ke komunitas, saya koordinator proyek pusat pengembangan anak. Itu ada gereja, tapi juga nanti saya ke depan, ini kayaknya bagus sekali buat lingkungan ya Pak Dodi ya. Saya juga rencana mau mungkin pendekatan ke Pak RW atau ke lurah gitu di Cengkareng. Kami ada base-nya komunitas di Cengkareng Timur. Bapak tahu ya, itu daerah padat banget dan ini sangat bagus sekali Pak. Jadi kita menekan juga budget kita kalau kita ada penyemprotan atau apa. Cuman mungkin mulai dulu dengan komunitas dulu di tempat kami di PPA Pusat Pengembangan Anak begitu. Nah, pertanyaan saya adalah adakah relawan yang ready gitu Pak ya di offline begitu, nanti kita atur prokes pasti. Nah, karena apa? Saya akan undang para ibu-ibu gitu ya, karena kami kan memang komunitas yang sudah ada regular parents meeting atau apa. Nah, saya rencananya ke situ, saya mau undang begitu. Tapi adakah orang-orang, saya kan juga baru udah dengar ini kayak Pak Jarod, udah lama, udah dengar dari teman-teman dari luar negeri itu udah lama. Tapi udah lewat aja gitu ya. Tapi ternyata ini kayaknya that's the great impact gitu ya, bagus sekali dan ternyata Pak Dodi sangat mudah ya Pak, simple begitu ya. Dan biaya murah sekali. Nah, ini kan bagus sekali. Saya pikir, waduh, kalau bisa di komunitas mulai dari Cengkareng Timur lah begitu. Nah, ada nggak relawan-relawan yang secara offline nanti kita atur di gereja begitu ya, mungkin nggak gede tapi ada halaman. Dan juga gini, apa dulu yang mesti dipersiapkan? Jadi sebelum tim Bapak datang, jadi ibu-ibu ini saya kan nggak ngerti juga. Oke, kumpulin kulit pisang, ditaruh di mana atau apa, disiapin dulu, prepare. Jadi ada ada ketemu, lalu ada post-nya kan 3 bulan kemudian. Jadi gimana baiknya Bu Evi atau siapa saja, kami di Jakarta, Cengkareng Timur. Terima kasih. Terima kasih Bu Feli. Untuk maksud Bu Feli ini mulia sekali ya, sebab berbagi kepada lingkungan dan komunitas juga di PPA. Relawan kita di tiap kota ada Bu. Nanti di Jakarta kami akan hubungi siapa yang siap datang ke tempat Ibu untuk memberikan sosialisasi dan edukasi secara langsung. Jadi onsite begitu ya. Baik, nanti tinggalkan saja nomor telepon Ibu, nanti kami akan menghubungi Ibu lebih lanjut untuk merencanakan sosialisasi seperti yang Ibu maksudkan. Terima kasih.
Sudah tadi saya tinggal sudah ada di PIC. Di chat, cuman nggak tahu mau masukin ke grup mana, saya nggak ngerti. Tadi saya udah tinggalin nomor telepon, ya digabung aja. Saya posisi di Cengkareng Timur. Nah itu kan daerah benar-benar padat ya Pak. Wah kalau bisa diaplikasikan luar biasa sehat. Ya, Ibu juga nanti bergabung dengan grup yang nasional. Nanti di sana akan dibagikan modul untuk pemula. Jadi sebelum Ibu nanti memulai, Ibu juga bisa di rumah mencoba lebih dulu. Jadi udah ada bayangan bagaimana begitu mudahnya membuat ekoenzim. Ya. Kalau orang kadang-kadang ngedenger takutnya, jijik, sampah, nggak mau. Tapi setelah kita melakukannya, kita akan semakin cinta dan semakin cinta. Ya. Karena Biasanya semua itu kompos, adalah ya. anugerah dari Tuhan yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan kita. Kompos yang saya tahu, ya. kulit pisang itu kompos untuk pohon tuh biasanya makin subur sih. Nanti Ibu Evi step by step, tolong itu aja diatur gimana baiknya. Nah tadi saya udah tinggalkan nomor telepon, nanti ya bisa interaksi dengan saya langsung deh, boleh. Makasih Bu. Terima kasih Bu Feli. Silakan penanya berikutnya ini. Ada Ibu Lunglung atau Ibu Margareta ya. Ada pertanyaan juga dari chat Manado, apa ada? Ada. Jadi mungkin teman-teman bisa ikut ya, yang tinggalkan nomor WA-nya, ntar saya hubungin. Kalau mau nomor WA saya juga saya sudah tulis di chat kepada everyone. Kita ada 4 grup nasional. Yang dulu semuanya itu 1, 2, 3, udah pentok 256. Tapi berjalan dengan waktu kan ada juga yang nggak mau ribet, left. Nah, yang grup yang left saya bisa isi. Tapi sekarang ini 3 grup itu semuanya di atas 200-an ya. Grup keempat yang baru juga sudah sekitar 200, tapi masih bisa diisi. Jadi nanti kalau mau pasti akan, yang mau gabung di WA grup, saya akan kirim linknya ya. Oke, ini sekarang Ibu ada 4, Ibu Margareta, Pak Lunglung Gunawan, silakan. Ibu Margareta dulu ya, siap ya? Silakan Bu. Mute. Oh ya, begini Pak, saya tuh sudah membuat ekoenzim pada bulan Desember dan sudah waktunya panen. Itu yang pertama, dan yang kedua bulan Januari, dan tanggal 7 besok ini sudah waktunya panen. Nah yang saya ingin tanyakan, karena saya buat dari buah, katanya itu bisa untuk diminum. Jadi buahnya yang pertama buah nanas dan pisang, yang kedua hanya pisang. Nah, saya ingin membagikan kepada orang yang sakit diabetes. Apakah bisa dipakai untuk itu dan berapa komposisinya? Dosisnya bagaimana itu kalau memberikan kepada orang yang sakit? Itu, Pak. Ya. Terima kasih. Jadi harus yang kita ketahui, pembuatan ekoenzim itu hanya untuk kulit luar, tidak dianjurkan untuk diminum. Ya. Jadi jangan salah, memang ini ekoenzim ini cairan yang sangat bermanfaat sekali, multi manfaat, multiguna. Tapi jangan kita lihat begitu dia bermanfaat sekali kita minum. Jangan sampai kita minum. Karena ini memang untuk luar. Karena kita proses fermentasi ini adalah fermentasi dari limbah tebu atau gula merah. Ya. Kalau yang diminum itu beda lagi, itu klasik enzim. Ya, itu yang buat stamina tubuh. Buat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Itu ada klasik enzim. Itu tidak kita bicarakan di sini. Nah, ini harus kita ketahui, ini hanya untuk kulit luar ya Ibu. Jadi jangan salah. Di Taiwan ada ya satu orang, dia karena ini dia ada kanker. Dia ada penyakit, mungkin lebih dari kanker ya. Karena dia tahu ekoenzim ini multi manfaat, dia minum. Jangka panjang, ternyata minum itu sembuh penyakitnya. Tapi dia minum terus, dia minum jangka panjang. Akhirnya kena saraf matanya. Penglihatan matanya jadi rabun. Ya, karena molekul di dalam ekoenzim, molekul itu masih besar. Ya, itu tidak dianjurkan kita untuk minum. Itu harus kita perhatikan. Tapi kalau misal kita kumur-kumur, ketelan, nggak apa-apa, tidak masalah. Aman. Ya, itu tidak masalah. Yang minum jangka panjang itu dan tidak dianjurkan untuk minum. Ya. Ya. Begitu. Oke, ini Pak Lunglung Gunawan, kayaknya dari Bandung juga ya. Silakan Pak. Ya, selamat sore, shalom. Tangannya Pak Dodi itu. Pak Jarod, terima kasih untuk infonya yang luar biasa, atas kesempatannya. Baik, pertanyaan Pak Dodi dengan Bu Evi ya. Mungkin ada 5, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah untuk bahan organik.
Tadi mungkin saya udah cek tapi mungkin belum dijawab. Mengenai bahan organik ini kan tadi saya lihat tuh ada bekas kulit jeruk atau kulit apel. Apakah itu boleh nggak dimasukkan? Misalnya ada yang kepotong nih, isinya sebagian ke bawah. Apakah memang harus kulitnya saja atau bisa sebagian isinya ke bawah juga? Nah terus kedua, ini kan harus menggunakan kulit yang memang belum membusuk ya Bu ya, saya dengar ya. Oke. Nah terus yang pertanyaan yang kedua adalah rumus. Apakah rumusnya selalu 1:3:10 atau memang ada yang lain? Terus apakah harus 90 hari? Nah, bagaimana kalau kurang sedikit atau lebih sedikit? Misalnya lebih jadi 100 hari. Itu bagaimana efeknya? Apakah tetap semakin bagus atau jadi jelek? Kemudian yang ketiga, itu kalau tadi saya lihat mengenai apa yang disemprotkan kepada kulit kita, yang Bapak Dodi katakan memang harus bagian luar ya. Jadi kalau disemprot untuk yang kulit-kulit yang misalnya kena eksim atau sebagainya itu hanya disemprotkan atau dioles itu dan pengalaman Bapak atau Ibu sekalian itu diolesnya berapa lama? Apakah sampai sembuh udah selesai atau memang minimal berapa kali dioles baru sembuh? Nah, terus yang keempat ini hanya sebagai masukan aja. Kebetulan kan besok saya juga ada komunitas dengan pramuka ya, pramuka BPK Penabur mengadakan bagaimana sampah menjadi berkah. Kami kerjasama dengan Bank Sampah Bersinar. Mungkin Pak Dodi tahu yang punya Bu Vivi itu. Nah, kebetulan saya juga ingin mengundang Bapak atau Ibu ke depannya, izin juga kepada Jarot. Kalau memang boleh, kita juga ingin sosialisasi ke komunitas-komunitas kita, baik sekolah, gereja, ataupun yayasan. Ya, ada yayasan Marga Tionghoa di Indonesia, di Bandung maksudnya ya, yang kita bisa sosialisasikan memang kalau berkenan kita mau mengundang. Kemudian yang kelima, buat masukan buat Pak Jarot Pak, kalau daripada grup WA penuh Pak, suka makan memori, itu lebih baik saya usulkan mungkin Telegram Pak. Kalau Telegram bisa 200.000 orang dan tidak makan memori handphone. Itu saja, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, mungkin saya jawab dulu kenapa saya pakai WA, karena saya bagi per komunitas. Jadi nantinya kalau Telegram jangankan 1.200 aja jawabnya udah mabuk gitu ya, harus sistem buka tutup. Jadi jam segini ditutup, nggak bisa nanya gitu ya. Kalau enggak yang banyak banget. Jadi justru kalau ada WA yang bisa 100, saya mau pakai WA 100 tapi lebih baik ada 30 grup. Nah, karena grupnya banyak itu pun ini hebatnya EE Nusantara dan Bandung ini ya, Pak Dodi dan Bu Evi itu bilang sama saya, Pak Jarot mau bikin berapa grup aja, pokoknya satu grup 5 mentor. Jadi jawabnya gantian ya, satu grup 200 orang itu butuh 5 mentor. Kalau 1.000 mentornya nggak tahu, butuh 100 kali. Dan itu bisa terlalu sibuk, komunikasinya terlalu intens juga kurang bagus. Jadi dikelompokkan. Bahkan ke depan saya akan kelompokkan per profesi atau per wilayah. Kalau per wilayah itu tujuannya untuk membangun komunitas di situ. Jadi misalnya saya ada banyak permintaan dari katakanlah Medan gitu ya. Nah, ngapain gabung ke saya? Mungkin malah akan tak arahkan gabung di Ekoenzim Medan saja gitu. Saya udah lihat Instagramnya ada tuh Ekoenzim Medan gitu ya. Nggak harus ke saya. Ini kan nggak ada pusat, nggak ada cabang, namanya kegerakan itu ya semuanya bergerak. Nggak ada pusatnya, nggak ada cabangnya. Tapi yang kalau per wilayah kayaknya saya tidak akan masuk ke sana gitu ya, biar secara alamiah. Yang saya ingin garap adalah per profesi. Jadi sekarang ini dengan mulai ekoenzim pertanian, ya berikutnya nanti akan ada ekoenzim perikanan. Supaya tanya jawabnya ini, kalau yang rumah tangga kan nanya ya, buat ngepel boleh nggak, buat ini boleh nggak gitu ya. Orang punya pertanian, aduh nih grup ramai banget, nggak penting-penting ditanyain, langsung live. Tapi habis live ngomong sama saya, Pak bikin dong perikanan, bikin dong. Nah jadi saya tidak mau yang Telegram, tetap berbasis WA karena tetap bagaimanapun juga lebih banyak orang menggunakan dan bisa per klaster ya. Oke, silakan pertanyaan yang lain tadi jadi jawab sama ahlinya. Mau Bu Evi apa saya? Silakan Pak Dodi. Ya, terima kasih Mbak. Kita ini jawabnya seperti jadi kayak dokter ya. Karena apa yang kita tahu ya Pak ya. Ini kita berbagi pengalaman aja, intuisi ya. Jadi limbah organik ini bebas ya. Kalau misalnya kulit jeruk ada dagingnya, enggak masalah. Bagus ya. Yang penting bukan busuknya. Kalau ada busuk kita buang. Jadi kita lihat di supermarket banyak supermarket yang dibuang buahnya itu banyak terbuang kan. Setengahnya bagus, setengahnya busuk. Kita buang yang busuknya. Nah kita ambil setengahnya. Itu sangat membantu sekali. Bagus, itu tidak masalah.
Jadi mau kulit atau tidak masalah. Yang penting kita buat eco engine harus kombinasi, bercampur, bervariasi. Terus kedua, 1, 3, 10. Rumus sudah tetap tidak boleh dikurang atau dilebih. Ya, tapi kalau lebih sedikit, 1 seon atau 50 gram, nggak masalah. Ya, yang penting rumus 1, 3, 10. Tapi kalau bisa kita tepat, ya itu harus demikian. Terus proses waktu boleh kurang, boleh lebih nggak? Kalau kurang tidak boleh. Kalau lebih tidak masalah. Ya, karena dia proses 90 hari itu dia matang. Seperti buah pepaya, kalau dia matang misalnya 1 bulan baru matang. 1 bulan kita petik matang, itu dagingnya lebih manis. Tapi kalau kita petik belum matang, kita makan, nanti dia matang belum dari pohonnya, itu jauh berbeda. Nah, sama proses fermentasi. Proses fermentasi ini adalah kita membudidayakan mikroba-mikroba anaerob. Yang harus kita tahu, mikroba yang kita bentuk ini adalah mikroba sebelum langit bumi tercipta. Jadi sebelum langit bumi tercipta, mikroba anaerob ini jutaan tahun yang lalu sudah ada. Nah, sekarang kita beruntung, kita bisa membudidayakan fermentasi mikroba anaerob. Jangankan proses fermentasi hampa udara. Tidak boleh ada masuk udara. Kalau masuk udara, dia terkontaminasi. Dia kualitasnya berbeda. Itulah. Jadi kita membentuk mikroba yang sangat bagus, enzim sangat bagus, udah lengkap dengan etanol, ATP, semua komplit di situ. Nah, itu tidak boleh kurang, tetap harus 3 bulan. Nah, bagaimana seandainya saya lebih 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, saya sibuk belum sempat panen, tidak masalah, boleh ya. Sampai 4 bulan, 5 bulan tidak masalah, setelah kita panen tidak apa-apa, boleh. Nah, terus yang keempat, kita menyemprotkan ada penyembuhan untuk di luka. Misal di luka, kalau kita kulit kita yang luka, kalau kita pakai oles tangan kan susah. Mendingan kita murni ya, kita semprotkan. Semprotkan tidak terganggu kulit tangan kita. Nah, cukup kita semprotkan. Nah, jangka berapa lama? Begitu dia sudah sembuh, nah tidak masalah. Kalau dia belum sembuh, 3 kali tidak masalah. Karena enzim ini dia bukan kimia, ya, ini organik dan sangat bagus sekali. Kita yang ada luka, ya, itu luka karena kita punya mikroba. Badan kita juga ada mikroba, ada enzimnya. Makanya luka bisa sembuh. Tetapi kalau luka kita semakin membesar, penyembuhannya lama, eksternal ekoenzim ini yang kaya dengan mikroba bakteri baik, dia akan membantu penyembuhan eksternalnya. Nah, itu nggak apa-apa, boleh. Makanya kalau kita kena semprot kena muka, nggak apa-apa. Saya di saya juga kadang-kadang saya campur 1.000 saya semprotin ini ke muka. Kenapa? Biar karena kulit muka itu kan ada minyak. Kalau ada kuman, dia nempel ke minyak. Belum kalau kehirup ke hidung, masuk ke kuman. Tapi kalau kita semprot ekoenzim, kulit kita semakin steril, hidung kita juga semakin bersih, makin sehat. Nah, itu 4. Masih ada lagi nggak Pak? Saya sampai lupa. Yang itu pramuka. Hah? Yang pramuka. Kami bantu. Ya. Siap, kami bantu. Ya, terima kasih banyak Mbak Dodi. Ya, kalau dulu kita di Bandung juga pernah memberikan sosialisasi kepada GKI. GKI kan waktu itu mengundang banyak guru-guru dari BPK, dan guru-guru di BPK juga mengajarkan kepada murid-murid. Jadi ini langkah yang bagus. Mereka sejak muda, sejak dini diajar untuk bertanggung jawab terhadap sampah dan juga menikmati manfaat dari sampah itu sendiri. Bagus sekali kalau mau mengajarkan kepada anak-anak didik kita. Nanti dibantu, ya. Terima kasih banyak, Bu. Ya, silakan. Bisa ada yang lain. Ayo kita berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman di sini. Jangan ragu, ya. Supaya kita bisa bersama-sama menyelamatkan, berkontribusi untuk bumi kita dan kehidupan kita jauh lebih sehat. Di Bali juga sudah ada komunitasnya. Dari Sabang sampai Merauke. Bahkan di luar negeri juga banyak pegiat-pegiat ekoenzim. Mau di Amerika, mau di Australia, mau di Eropa, itu semua ada. Kalau misalnya ada teman-teman yang di daerah, saya membuat ekoenzim, saya perlu ini ekoenzim untuk disinfektan penyemprotan. Kalau nunggu 3 bulan kan lama, jangan khawatir. Nanti kita bantu. Di daerah mana, nanti kita kontak leader di sana, bisa dikasihkan ekoenzim sebelum panen, bisa untuk penyemprotan disinfektan. Ya. Sementara menunggu hasil panen sendiri, kita akan bantu ya. Silakan, ada yang mau nanya lagi? Pak Jarod ke unmute. Ibu Lydia ini, Ibu Lydia boleh? Pak Jarod suaranya nggak kedengeran. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ini saya pakai akun istri saya ya. Oh, ya ya. Oke, ya ini tadi dengar dari Pak Jarod, bagus tuh yang tentang kumur-kumur itu.
Ini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, untuk yang kumur-kumur itu dosisnya berapa Pak? Per sekali kumur itu? Apakah 1.000 itu atau ada dosis lain untuk kumur-kumur? Nah, yang kedua itu koko saya ada ternak ayam. Dia ternak ayam di Surabaya, Sidoarjo. Dan musim hujan ini banyak yang mati ayamnya. Nah, pertanyaan saya, apakah ekoenzim ini bisa dipakai untuk sebagai antibiotik atau ya pencegah supaya ayam-ayam itu nggak mati? Nah, dan penggunaannya pada air minum atau pada pakan ayamnya? Itu aja sih. Ya, silakan buat Pak Jarod atau Pak Dodi. Kalau kemudian ya, Pak Dodi boleh jawab. Pakarnya aja. Jadi kalau kita kumur-kumur ya, kita kumur-kumur kalau gelas ini ya, 1/4-nya lah, setengah sedikitnya lah segini. Cukup kita 2 kali kumur-kumur, 1 sendok makan ekoenzim sudah cukup. Itu kecut sekali ya, karena sifat enzim ini asam. Jadi untuk 2 kali kumur-kumur kan sedikit sekali kita butuh air itu. Nah cukup 1 sendok makan ekoenzim. Nah kalau misal kita ingin kalau sakit kita lebih dahsyat lagi, kurang, boleh 1,5 sendok, tidak masalah. Ya, saya ada tukang buah, langganan tukang buah saya. Saya kasih tahu dia ini ekoenzim. Dia suka kasih kulit nanas. Ini saya kasih 2 botol. Kalau ada sakit gigi kumur-kumur ya saya bilang ya. Dia sama murni yang kumur-kumur. Berapa jam 2 jam tuh talk chair loh. Dengan murni kaget, kok kasih yang murni saya campur sama apa? Saya bilang, enggak, saya murninya. Saya bilang, oh enggak apa-apa. Nah itu talk chair, tidak masalah. Ini organik, aman Pak. Terus yang kedua, kalau untuk peternakan, ya mungkin namanya ternak itu ada hama atau ya ada kuman, itu bisa membuat hewan kita itu sakit. Ya. Nah itu bisa kita semprotkan 1.000 semprotnya semua. Itu 1 bisa menghilangkan seperti Pak Jarod bilang, ternaknya tidak wangi tetapi hilang baunya. Ya, saya punya piaraan kan banyak banget. Jadi halaman rumah saya itu 1.400 meter. Jadi rumah saya kalau di Google tak kasih nama Taman Eden. Karena anak-anak di luar negeri semuanya tinggal berdua suami istri yang saling mencintai. Celah. Bersama dengan ternak dan macam-macam. Jadi waktu ngaduk makanannya itu kan dedek, jagung dan segala macam. Jadi saya nggak beli makanan pelet yang siap makan, mahal nanti. Jadi saya belinya dedek sekarung, jagung pecah sekarung gitu ya. Terus kalau ada sisa makan, nasi segala macam campur semuanya, jadi hemat gitu ya. Nah itu kan dicampur air. Airnya itu ekoenzim yang udah 1:1000. Terus di rumah saya kan juga ada pot-pot tanaman air. Saya suka beberapa tanaman air. Tapi supaya nggak ada nyamuknya, di pot tanaman air itu saya kasih ikan kecil-kecil. Orang Jawa bilang ikan cetul. Nah, ternak saya itu burung dara segala macam itu kalau minum dari situ. Nah, itu saya kira-kira aja volumenya berapa, tak tuang juga. Jadi dia juga minumnya cairan ekoenzim, makanannya dicampur gitu. Yang saya masih nyoba itu ikan lele. Karena di rumah saya ada kolam, selain ikan koi. Kolam itu sebenarnya saya peruntukkan buat ayam bebek, terutama bebek entok angsa ya, yang suka mandi. Dia jam 9:30 itu rata-rata sekitar jam itu mandi, terus jam 10 dia berjemur kayak yang dinasihatkan dokter buat kita gitu ya. Jadi selama pandemi ini jam 10 saya juga berjemur gitu. Saya pikir ini ayam-ayam nggak ikut seminar ngerti juga itu. Nah, di tempat dia mandi itu saya kasih ekoenzim juga gitu. Jadi ya tempat mandinya, tempat makannya, tempat minumnya. Yang pasti kandangnya saya semprot. Saya udah beli semprotan. Kalau yang elektrik, otomatis elektrik itu kan 400.000. Saya beli yang manual aja murah, cuma 190.000. Tapi sambil semprot, tangannya mompa-mompa gitu ya. Kan tujuannya biar sehat sekalian. Jadi mau golf nggak punya sticknya gitu ya. Jadi ya olahraganya, ya orang kampung merantau ke Jakarta, olahraganya begini. Ya silakan dilanjut. Yang mau bertanya ini ada Ibu Velia Dasjar ya. Silakan, sudah angkat tangan dari tadi, saya spot. Jadi bisa langsung di unmute dan bertanya ke narasumber kita. Silakan, Ibu. Ya, selamat malam, Pak. Tadi saya ada bertanya di
chat apakah bisa kalau sayurannya lebih banyak daripada buah. Ternyata dijawab harus 70% buah dan 30% sayur. Nah, di sini Pak, saya belum pernah membuat ini, maka itu saya bertanya, kenapa harus lebih banyak buahnya Pak daripada sayurnya untuk membuat bahan organik? Ya, apakah lebih bermanfaat kalau lebih banyak buahnya itu daripada sayurnya? Karena saya penasaran kenapa perbandingannya lebih banyak buah seperti itu. Terus yang pertanyaan kedua, bila ternyata kita sudah buat, ternyata kadaluarsa Pak, atau terjadi banyak bintik-bintik putih kah, atau apa seperti tadi ada yang dikatakan oleh Bapak Dodi, kalau ternyata ada kadaluarsa, itu apakah dibuang atau kita ulangi lagi atau kita buang yang seperti tidak tertutup rapat itu Pak? Maksudnya apa penyakit-penyakit gitu Pak yang ada di ekoenzim itu. Ya itu saja Pak, terima kasih. Terlambat membuat kalau kita terlambat 1 hari, terlambat 1 minggu, kehilangan ekoenzim 1 hari 1 minggu. Kalau 2 minggu kita sudah kehilangan ekoenzim 2 minggu. Karena itu proses waktu. Waktu begitu sudah tidak bisa kita putar balik. Kalau saya dari Jakarta ke Bandung saya bisa susul naik bus bisa sampai ke Jakarta. Tapi kalau waktu tidak bisa. Begitu sudah lewat ya sudah. Inilah kalau kita sudah cepat. Yang penting adalah cepat membuat. Nah, kenapa kita harus dianjurkan banyak 70% buah dan 30% sayur? Sebenarnya mau banyak 70 dibalik 70% sayur, 30% buah tidak masalah. Nah, kita kan pengen yang wangi, ya kan? Cairan. Kalau kita pengen hasil banyakin jenis buahnya. Kalau banyak jenis buahnya hasilnya wangi sekali, membuat kita lebih tertarik. Kita kan punya wangi. Tapi kalau kita banyak sayur, nah kok nanti baunya kok kurang sedap ya kalau banyak sayur. Itulah perbedaannya. Tapi manfaatnya sama, khasiatnya sama. Nah, yang ketiga dibilang kadaluarsa, jelas kadaluarsa bagaimana? Jadi yang ini Pak, yang maksudnya sudah jadi karena tidak tertutup rapat, jadi ada bau atau bintik-bintik itu Pak. Gitu. Nah, itu kenapa dianjurkan ditekan. Pembuatan ekoenzim adalah fermentasi anaerob. Anaerob itu artinya dia tidak butuh oksigen. Dia harus kenapa? Masukkan kecolongan udara, maka dia pembusukan. Karena udara bakteri. Sekarang kita gini, kita kalau beli susu, kita buka. Coba kita baru minum, pasti susunya sudah mengental. Kenapa? Karena udara itu banyak bakteri merusak. Proses fermentasi ekoenzim sama, dia tidak butuh oksigen karena oksigen itu banyak bakteri. Jadi dia harus tutup rapat plastik pakai karet ban, dia terjadi pembersihan. Kan pembentukan pertama itu alkohol, kedua asam asetat, dan ketiga adalah pembentukan enzim mikroba yang sangat bagus. Nah, itu permasalahannya. Kalau misalnya dia kecolong masuk busuk, nah tahu kita buang untuk tanaman aja. Kalau belum sampai busuk, ada sedikit ulat sedikit, masih bisa kita buang ulatnya, kita jemur di pagi hari sekitar setengah jam, kita tutup kembali, masih bisa fermentasi. Tapi seandainya hitam dan bau, bisa kita lihat lah, wah ini tidak nyaman kalau saya buat pakai lagi. Sudah kita bikin yang baru, kita buat untuk pupuk kompos aja. Itu lebih kita pakaikan untuk ngepel rumah, apalagi untuk kesehatan. Kalau sudah terjadi kegagalan atau bau atau hitam, ada ulat kan rasanya tidak nyaman ya. Biar bisa diulang kembali, itu tidak nyaman rasanya. Nah, satu hal yang harus kita ketahui, setiap kita membuat ekoenzim, kita dari bulan pertama ya itu bisa mendapatkan bonus jamur Pitera seperti Pitera. Jamur putih adalah jamur buat peremajaan kulit kita menjadi kencang, menjadi sehat. Tetapi genetik organik yang ramah lingkungan yang dihasilkan oleh alam, ya, komposisi buah, ya, aneka jenis buah dan sayur. Setelah proses fermentasi ini
10 hari pertama atau 1 minggu pertama sudah terbentuk jamur pitera yang putih. Nah, kalau kita sudah mendapatkan jamur yang putih, boleh dicolek sedikit, kita testimoni ke tangan, kita gosok. 20 detik tangan kita bisa kita rasakan seperti tangan putri. Coba muka kita oles. Ya, boleh kalau takut iritasi, oles sedikit dulu di sini. Nah, kalau tidak apa-apa, udah oles semua. 20 detik muka kita seperti kencang sekali dan licin sekali, tidak ada lengket, tidak ada apa-apa. Oh iya. Kulit muka kita licin, kencang. Waduh, seperti di masker loh. Ini nggak ada maskernya. Seperti di masker. Tapi setelah nah, kita bilas pakai air bersih. Seminggu 2 kali. Ada 1 setengah nanti di satu komunitas. Coba muka saya ada perubahan nggak nih? Pasti terjadi perubahan. Kok ada kinclong ya? Oleh Ibu. Nah, kenapa ada di komunitas kita ya? Dia membuat coenzyme dipakai jamur piteranya. Begitu dia ke gereja, kok jadi kinclong ya? Biasa mata ibu-ibu kan cepat lihat. Waduh, kalau berbeda itu paling cepat nanya, pakai apa ya? Nah, ekoenzim. Akhirnya semua berbondong-bondong buat ekoenzim. Ingin dapat jamur pitera. Tapi tanpa dia sadar, dia sudah berkontribusi untuk bumi juga, menyelamatkan bumi kita. Tetapi dapat yang lain itu bonus dari alam. Ya, terima kasih banyak Pak penjelasannya. Ya, ini bisa Ibu dicoba Ekwi mau menambahkan nih kayaknya, silakan Ibu. Dari mentor ya, dari tim. Ya, sama dari Ibu Ekwi mau menambahkan? Menambahkan tentang jamur pitera, Pak. Jamur pitera ini ajaib, luar biasa. Jadi begitu dapat jamur pitera, kita semua bahagia. Artinya nggak usah ke salon. Jadi cukup gosok-gosok di wajah aja, langsung kenceng, langsung kinclong. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, makasih Bu Eko. Saya juga di rumah kalau dapat jamur pitera seneng ya, langsung diambil. Cuman sebelumnya, ibu-ibu kalau mau coba ke tangan dulu, karena kulit kita kan macam-macam. Kalau ada yang kulitnya sensitif ya jangan dipakai. Tetapi kalau di tangan kita nggak masalah, kita bisa pakai. Setiap pembuatan ekoenzim tidak selalu dapat jamur pitera. Kalau misalnya dapat, ya syukur. Kalau enggak pun tetap jamur ekoenzim kita jadi, nggak ada kata gagal. Kalaupun gagal, itu masih bisa diperbaiki. Saya sendiri pernah mengalami kegagalan. Waktu itu penutupnya kurang rapat. Jadi ada oksigen masuk, akhirnya waktu dibuka dilihat ternyata banyak belatung. Waktu lihat gitu, saya juga kaget, aduh banyak belatung. Tetapi bisa diperbaiki. Jangan takut kalau ada belatung, itu bisa dijemur dan bisa kita pakai nanti pada saat panen untuk aplikasi, misalnya untuk semprot tanaman atau dipakai untuk bersihin kamar mandi. Tidak dipakai untuk kumur-kumur atau dipakai untuk diri kita sendiri. Karena kita udah tahu kan, kita yang bikin, oh ini dikasih tanda wadahnya ini waktu itu pernah ada gagal, ada belatung, tetapi kita masih bisa pakai. Karena itu saya lebih suka membuat sendiri dan saya juga menyarankan buatlah sendiri. Jangan beli. Kalau kita beli kita kan nggak tahu orang bikinnya seperti apa, bersih atau enggak, ada belatung atau enggak, kita kan nggak tahu. Tapi kalau kita bikin sendiri, terus kita pakai untuk pemakaian tubuh kita sendiri, itu pasti mantap. Saya pernah nyobain soalnya seperti begitu. Silakan ada yang masih mau bertanya? Saya tambahkan, kalau belum dapat jamur pitera, berarti disuruh buat lagi yang proyek kedua. Ya, nanti proyek kedua ada jamur piteranya. Ya, di proyek ke-1 tidak ada, berarti proyek kedua ada. Jadi itu mungkin sudah disuruh oleh alam. Ya, ini ada usulan bikin dong webinar untuk aplikasi kecantikan. Oke, nanti kita bikin ya. Kita akan bikin webinar per tema. Jadi aplikasi pertanian, perikanan, kecantikan. Jangan khawatir, pasti ada. Nanti makanya yang ikut WA Group pasti ya, informasinya di grup. Sebelum menjawab pertanyaan yang lain, kalau ada yang mau dari tim Pak Dodi dan Bu Evi dari para mentor mau menambahkan testimoni, silakan, boleh. Saya tambahkan sedikit ya. Ya. Jadi jamur pitera, jangan karena wah jamur pitera itu bagus sekali ya. Jangan nanti wah saya ambil loh, saya masukkan ke kulkas. Jangan, ya. Biarkan dia proses fermentasi di wadahnya. Jadi semakin dia bertahap, kualitas jamur itu semakin bagus. Jadi ada sebagian ibu-ibu kadang-kadang diambil jamurnya disimpan. Nah itu takut nanti terjadi kualitasnya menurun. Ya, itu harus kita perhatikan.
Pak, ciri-cirinya jamur Pitera apa? Mungkin nggak semuanya belum tahu. Jamur Pitera kalau dia 1 minggu pertama itu nanti dia putih seperti salju. Nah itu boleh kita ambil sedikit, kita oles ke tangan. Warnanya putih aja, putih seperti salju. Kecoklatan juga. Coklat, tidak coklat sekali ya. Mungkin agak kuning-kuningnya bisa ada sedikit. Nanti di grup bisa nanti kita perlihatkan. Inilah jamur Piteranya. Ya di situ mungkin lebih jelas. Oke, ya terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Kalau dari segi waktu kita sebenarnya sudah habis. Tapi kalau ada yang mau bertanya atau yang mau menambahkan, ya kita agendakan jam 5 sampai setengah 7. Sekarang kita udah lewat 8 menit, tapi tadi kita mulainya juga terlambat 8 menit karena ada ya persiapan teknis saya yang terganggu tadi ya. Jadi yang mau bertanya masih boleh, atau yang mau menambahkan testimoni silakan. Bu Lydia Bogor, ada yang mau nambahin? Ini leader di Bogor juga. Cukup Pak, sudah cukup jelas Pak. Cukup jelas ya. Ini kan banyak praktek apa? Lidah buaya. Ya dengan lidah buaya sih bagus Pak ya. Dengan pakai lidah buaya itu saya lihat sih manfaatnya banyak ya. Dan saya lihat kalau misalnya pakai itu Pak, yang pakai cempedak Pak. Itu kalau pakai cempedak, saya lihat itu kayaknya jadinya lengket ya Pak. Jadi jangan dipakai ya. Iya, cempedak, nangka tuh saya coba ya, itu lengket gitu. Kayaknya nggak bisa untuk misalnya untuk pel kelihatannya tidak bisa ya, kayaknya lengket gitu loh Pak. Ya tuh cempedak, lalu buah apa itu yang kayak waluh yang warnanya uring banget itu apa namanya yang biasa dibikin sup? Labu. Labu apa? Waluh. Ya, kayak labu tapi warnanya orange sekali tuh. Memang untuk yang bergetah itu tidak boleh, tidak disarankan. Itu baunya bisa kayak bau kotoran manusia, atau kayak kotoran bayi. Itu jangan itu. Walaupun sehat tapi bau. Memang untuk yang bergetah memang tidak disarankan, yang keras, yang bergetah, sebab itu nggak bagus nantinya. Iya, oke. Ya, tidak boleh itu kayak itu aja tuh ya. Yang berminyak juga tidak boleh. Ampas kelapa jangan ya. Kulit durian jangan. Kalau kulit nanas bisa nggak, Pak? Oh, bagus banget. Wangi itu malah. Saya itu pakai banyak kulit nanas yang saya semua yang dari saya. Itu kulit nanas paling banyak. Bagus sekali. Ya, pepaya juga bisa. Mangga, nanas, bagus. Ya, karena waktu kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita akan akhiri. Masih ada? Silakan terakhir. Kalau nggak, kita akan akhiri. Dan saya ini, kenapa video saya malah nggak bisa nyala sekarang? Biar nggak narsis. Ini hostnya malah nggak bisa nyalain video. Aduh, ada kayaknya komputer saya udah jadul ini. Ya. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah nggak ada yang bertanya, ya kita akan minta Pak Dodi aja yang memberikan pesan-pesan penutup, ya, karena ya menurut saya Pak Dodi yang kita tuakan di sini, ya, secara walaupun ada juga yang sebenarnya pengalamannya lebih lama, tapi kebanyakan kita itu rata-rata saya ketemu orang ya kebanyakan sebenarnya baru 1,5 tahun ya, karena mungkin itulah waktunya masa Indonesia sekitar hal itu ya. Waktunya masa Indonesia sekitar 1,5 tahun yang lalu. Jadi cari yang pengalaman 5 tahun apa 10 tahun gitu ya, adanya ekoenzim yang seperti saya bilang dulu untuk jamu tetes dan sebagainya. Oke, Pak Dodi silakan untuk memberikan penutupnya. Ya, terima kasih Pak Jarod. Udahlah, kita berbagi, tidak ada dituakan, sama kita semua sama-sama tua. Sama-sama kita belajar ya. Hari ini kita semua dipertemukan dengan provokator Pak Jarod ya, dengan sinyalnya Pak Jarod. Aduh, kita bersyukur sekali ya. Untung benar-benar semua sudah diatur oleh alam semesta, itu sangat indah sekali. Dari melalui lewat Pak Jarod, akhirnya kita hari ini bisa berkumpul. Kita bisa bertemu. Dan hari ini pula kita mendapatkan satu makna yang sangat besar.
Maknanya yaitu kita mengupas dan memahami, mengerti dari limbah yang merusak, menyumbang kerusakan, akhirnya sekarang terungkap. Dari limbah itu ternyata banyak sejuta manfaat. Nah, inilah gerakan-gerakan kita semua, semangat kita bersama. Nah, hari ini juga kita berbagi, belajar ilmu bersama. Tidak saya lebih bisa, enggak, saya juga belajar. Ya, saya belajar dari teman-teman semua, belajar dari Pak Jarod juga, ya. Kita berbagi. Semua kita harapkan bisa sukses. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk bumi, untuk mendatangkan satu kebaikan untuk alam, ya, untuk kehidupan, bahkan untuk semua makhluk hidup dan umat manusia. Inilah gerakan kita, inilah penyemangat hati kita. Asal kita semangat satu hati, ya, kita ingin membawa satu kebaikan untuk masyarakat, pasti alam semesta itu akan mendukung kita. Selaras dengan alam. Semoga pertemuan kita hari ini mendatangkan satu manfaat faedah yang sangat luar biasa. Ya, satu rahasia besar terungkap. Ya, dari limbah itu ternyata membawakan segudang manfaat buat kita semua. Terima kasih, Pak Jarod. Ya, terima kasih. Saya nutupnya pakai slide-nya Bapak aja nih. Ya, dijadikan quote-nya. Dapur adalah kunci utama menyelamatkan bumi. Ya, memang kadang urusan dapur ini biasanya hanya untuk urusan kita makan, ya, dan juga ada kesulitan kadang kita mengedukasi asisten. Asisten kita itu sudah biasa ngepel, nyuci segala macam itu pakai sabun yang kalau nggak berbusa itu perasaannya nggak bersih, gitu. Jadi mengganti kebiasaan itu susah, ya, kita nggak bisa paksakan, kita sabar juga didik mereka. Kalau saya mulai dengan diri saya sendiri, mulai cuci tangan, lalu saya udah mulai bilang sama keluarga, paling nggak yang rumah induk nyuci ngepelnya mulai pakai ekoenzim, jadi nanti pasti bertahap mereka juga bisa. Seperti awalnya juga di rumah saya ini, sejak saya menikah lalu punya asisten, saya tuh sering rahasia dapur gitu ya. Kalau ada mecin atau monosodium glutamat, saya buang gitu. Karena saya ini, insinyur saya itu teknologi pangan. Jadi saya ngerti barang-barang yang karsinogenik. Karsinogenik itu memicu kanker. Jadi sempat saya belasan tahun kuliah di teknologi pangan nggak kepake karena bisnisnya sepatu gitu ya. Lalu sampai bangkrut, sekarang baru dipakai. Kuliah teknologi pangan bertahun-tahun bisnis sepatu gitu ya, Ifadasya itu sepatu, baju, lalu ya ada juga animasi, playgroup Happy Olikin. Teman saya tuh bilang lah, kamu suami istri dua-duanya sarjana teknologi pangan tuh ngapain gitu ya. Sekarang saya jawab, ngurusi enzim. Ya, jadi akhirnya kepake juga ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita akan berjumpa dalam webinar berikutnya yang pasti kita akan follow up di WA Group. Terima kasih untuk partisipasinya dalam kegiatan ini. Sampai jumpa pada kegiatan yang selanjutnya. Terima kasih.